Halo teman-teman, di sini kita bakalan ngebahas soal aplikasi milik kelas Inventory, yaitu aplikasi untuk mengelola data inventari kelas dengan sangat mudah. Nah, di sini kita akan mulai untuk bagian desain user interface-nya. Di sini kita mempercepat durasi ya, biar nggak terlalu lama. Bisa teman-teman perhatikan aja, di sini saya masukkan untuk logo, untuk label, dan juga warna itu diatur sesuai selera, sesuai dengan. Oke, di sini kita lagi membuat desain untuk splash screen. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh login, daftar, lupa kata sandi, dashboard, tambah inventaris, dan juga data statistik. Nah, di sini kita bakal masuk ke halaman statistik inventaris. Jadi di sini saya taruh dua diagram. Yang pertama pie chart untuk diagram kondisi, yaitu antara baik dan juga rusak. Kemudian ada diagram bar chart untuk menyatakan kategori.
Oke, desain aplikasi udah selesai. Sekarang kita lanjut ke blok pembuatan aplikasi. Kita mulai dulu dari blok pertama yaitu splash screen, kemudian dilanjut oleh blok-blok selanjutnya. Di sini udah ada tutorialnya. Kita bisa lihat untuk pencocokan blok dan juga fungsi setiap blok agar setiap data-data itu bisa saling berhubungan sehingga membentuk sebuah aplikasi yang dapat digunakan dengan baik dan juga mudah. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu di sini kita langsung aja ke blok kode yang udah aku buat untuk halaman dashboard. Nah di sini kita udah buat beberapa blok kode. Pertama kita bakalan bahas dulu ke bagian inisialis global. Jadi di sini itu kita deklarasikan dulu variabelnya sebelum kita memulai blok yang lainnya. Nah, setelah kita deklarasikan, di sini ada hitung total, hitung baik, dan juga rusak. Ini untuk mengisi dari chart yang udah kita buat yang ada di sini. Jadi nanti biar otomatis terisi jumlahnya. Nah, di sini kita juga udah buat when dashboard inisial. Jadi ketika dashboard itu terbuka, maka ia akan melakukan ini untuk memanggil label halo yang tadi udah kita buat. Jadi nanti habis halo itu ada nama kita, karena di sini user aktif, ini berarti akun yang telah masuk ke dalam aplikasi. Nah kalau nggak ada nama akunnya berarti dia nanti munculnya admin, atau tidak terdeteksi nama akunnya nanti dia akan memunculkan halo admin seperti itu. Nah untuk kalau prosedur ini, prosedurnya kita buat dulu di bagian sini. Untuk prosedur kita memasukkan dulu bagian variabel yang udah dibuat tadi, kemudian for each barang in list, dan memanggil database yang udah kita buat untuk mengambil datanya sehingga bisa dihitung ke dalam data yang telah ada di dalam dashboard. Nah kurang lebih seperti ini untuk kodenya. Ini juga kita memanggil setiap variabel yang udah kita panggil, yang udah kita deklarasikan untuk mengambil data yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Nah, di sini juga ada untuk pemanggilan sehingga nanti bisa ditampilkan ke dalam dashboard yang tadi. Ini untuk kode lengkapnya. Nah, di sini kita juga ada untuk button. Button itu ada button dashboard. Dia untuk memasukkan ke dalam dashboard, kemudian data inventaris. Jadi di bagian blok kode tadi kita bakal memasukkan setiap data-datanya di sini. Untuk dashboard nanti kita masuk ke dashboard, begitu juga dengan tombol yang lainnya. Kemudian untuk tombol logout, di sini kita juga udah buat untuk logout ada di bagian sini. Jadi kita tag status login, kemudian jika dia sudah berhasil maka dia akan diarahkan ke
logout, ke dashboard logout. Nah, di sini kita langsung bahas ke dashboard logout. Di sini ada yes dan juga no, seperti dengan desainnya ada yes dan no. Jadi kalau yes, dia akan menampilkan pesan Anda sudah berhasil logout, sukses, oke, dan dia akan kembali ke halaman login. Nah, kalau dia pencet no, berarti dia batal untuk logout dan akan kembali ke halaman dashboard. Kemudian kita lanjut ke bagian tambah barang dulu. Nah, tadi kan di dashboard ada tambah barang nih. Jadi di sini ada tombol simpan juga. Untuk bloknya seperti ini. Kita buat blok simpan untuk memanggil database-nya juga. Kemudian nama barang menggunakan backlist karena saya menggunakan ada nama barang, kategori, kondisi, lokasi, dan juga jumlah di dalam from data barang. Kemudian kalau udah berhasil nyimpan, dia bakalan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Kemudian datanya dibersihkan lagi, jadi kosong lagi, bisa kita isikan lagi. Nah, ini untuk prosedur untuk membersihkan from. Sekali lagi, prosedur ini tidak bisa dipanggil kalau kita belum mendeklarasikannya seperti ini. Jadi dia nggak akan muncul ada call prosedur kayak gini. Kemudian close screen, jadi abis dibersihkan saya langsung menutup karena itu sering terjadinya bug. Dan button back ini untuk menutup layar. Jadi abis kita selesai, kita klik tombolnya ini berarti kita akan menutup halaman ini dan kembali lagi ke dashboard. Kemudian kita lanjut ke bagian data inventaris. Nah, habis tambah barang tadi dia akan muncul di sini. Di sini saya pakai list view. Jadi nanti dia otomatis data barang yang muncul dari tambah barang ini juga bisa dari sini. Ini fungsinya adalah tambah. Ini fungsinya adalah tombol tambah di mana kita bisa menambahkan barang dari sini. Kita langsung lanjut ke blok. Nah, bloknya ini saya bagi menjadi 3 bagian. Di sini ada blok untuk data inventaris. Ini kita panggil dulu live servernya, live server barang. Kemudian kita juga panggil untuk database, dan ini adalah bisa dibilang sebagai satpam biar dia tidak salah. Karena apapun yang dimasukkan dia mengiranya list kalau kita nggak memasukkan is a list ini. Kemudian kita lanjut ke pemanggilan live servernya untuk memunculkan agar nanti di live server itu begitu ada penambahan data barang dia langsung terisi otomatis. Makanya di sini kita buat dulu untuk strukturnya. Ini juga untuk bagian struktur. Nah, kemudian untuk button kita juga masih ada button di sini. Ini ketika live server diklik maka dia akan menampilkan detail barang. Nah, ini detail barang ini belum saya buat ya untuk screennya. Kemudian kalau button tambah ini untuk menambah barang, jadi dia begitu diklik button tambah tadi dia akan langsung ke screen tambah barang, kemudian back seperti tadi ke dashboard. Kemudian lanjut ke bagian statistik. Nah, di sini saya berikan 2 diagram. Nah, di sini saya berikan 2 diagram, yaitu ada diagram untuk berbentuk pie dan juga bar chart. Kita langsung masuk ke bloknya. Dan di sini kita inisialisasi seperti yang tadi. Kita inisialisasi variabel baik, rusak untuk memastikan ada berapa banyak total barang yang baik dan banyak yang rusak kayak gitu. Kemudian untuk kategorinya ada buku, elektronik, mebel dan juga ATK. Di sini kita masukkan variabel yang udah dideklarasikan tadi ke dalam when clock. Clock itu maksudnya setiap statistik itu berjalan setiap kita klik, jadi dia berputar lagi, dia memperbarui data lagi seperti itu. Kemudian setelah kita deklarasikan, kita buat pengulangan lagi menggunakan for each dan juga memanggil database. Ini juga sama seperti yang tadi, ini menjadi satpam agar data statistik ini tidak menimbulkan error karena kita tidak selalu memberikan data berupa list. Ini untuk pemilihannya.
dia memanggil get barang. Ini adalah variabel global. Kalau yang tadi variabel lokal, kalau yang ini variabel global, jadi bisa digunakan untuk semuanya. Kemudian ini untuk yang bagian kategori, yang tadi untuk bagian ini kode lengkap untuk bagian kondisi, yaitu baik dan juga rusak, dan ini adalah kode untuk bagian kategori. Kita menggunakan 4 kategori. Kalau dikecilin ya nggak nampak. Ini sebenarnya sama aja antara setiap kategori, cuman kita ganti aja di bagian global buku, elektronik, seperti itu. Kemudian setelah selesai semua kategorinya, kita masuk ke bagian pembuatan chart tadi. Jadi kita kan punya dua, ada pie chart dan juga bar chart. Jadi di sini kita bersihin dulu untuk mencegah bug lagi. Kemudian jika selesai ini, kita bisa langsung memanggil pie chart untuk kondisi, yaitu baik dia panggilnya global baik, kalau rusak dia panggilnya global rusak. Jadi nanti kedeteksi di dalam pie chartnya itu. Kemudian untuk kategori seperti itu juga. Nah di sini saya masukkan angka 1 karena dia sering sekali terjadi bug kalau kita memasukkan variabel seperti ini. Kita memasukkan teks seperti ini. Jadi kita menggunakan angka untuk menandai setiap kategorinya. Ini sama aja, kita memasukkan variabel untuk setiap kategori seperti buku, elektronik, mebel, dan juga global ATK. Oke, jadi ini tadi untuk statistik inventaris. Untuk di bagian sini juga silahkan dinamai agar tidak salah dalam membuat blog, agar tidak bingung. Tadi nggak saya record karena videonya kepanjangan. Oke, sekarang kita udah masuk ke aplikasinya. Ini adalah splash screen, dimana dia bakalan muncul. Saya atur waktu 2 detik, jadi akan muncul 2 detik sebelum halaman login itu terbuka. Nah, kita masuk ke halaman login. Ini kebetulan saya udah buat akun, jadi langsung masukin aja Emil 123. Kalian kurang nih. Nah, kemudian di sini udah ada halo Emil, itu berarti database kita sudah terbaca. Seperti yang sudah saya bilang tadi, dia akan memasukkan nama user yang login ke akun tersebut. Kemudian di sini udah ada total barang, barang baik, barang rusak. Kita akan coba untuk tambah barang. Di sini kita masukkan kursi kayu. Untuk kategorinya berarti mebel. Untuk kondisinya rusak, lokasinya ada di kelas 3A. Jumlah yang rusak ada 5 buah. Dan sini kita simpan, dia akan langsung otomatis ke dashboard. Kemudian di sini sudah bertambah, total barangnya ada 34, barang baiknya 19, dan barang rusaknya ada 15. Nah, kalau kita mau lihat, kita bisa klik data inventaris. Nah, di sini udah ada total barang-barang yang udah kita masukkan. Ada nama barangnya, kategori, kondisi, lokasi, dan juga jumlah. Kemudian kalau kita mau menambah lewat sini juga bisa. Ini untuk tambah barang. Kalau kita tadi udah tambah, oke, kita kembalikan aja ke halaman dashboard. Nah, di sini kita lanjut ke bagian statistik. Nah, di sini udah ada untuk barang baiknya ada 19 buah, barang rusaknya ada 15. Dan yang di bawah itu adalah grafik kategori, dimana dia bisa membaca untuk setiap kategori. Kategori 1 dia ada 12 barang, kategori 2 ada 5 barang, kategori 3 ada 12, dan kategori 4 juga ada 5 barang. Nah, ini adalah aplikasi yang telah kita buat sebelumnya. Aplikasi sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan data inventaris kelas, sehingga memudahkan para admin untuk mengetahui dan juga mengelola data inventaris yang ada di kelas dan juga di sekolah mereka masing-masing. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video
See you next time di video selanjutnya. Oke, terakhir ada button logout. Ini kalau kita klik dia bakal muncul di halaman logout yang kita buat tadi untuk yes dan juga no. Kita coba untuk no, dia bakal balik lagi ke dashboard. Nah, kalau kita klik yes, dia akan muncul sukses, Anda sudah berhasil logout. Kalau kita pencet OK, maka kita masuk ke halaman login. Jadi semua tombolnya sudah berfungsi. Sekian video kali ini untuk membuat aplikasi inventaris kelas. Semoga dapat digunakan untuk pengelolaan data inventaris yang lebih cepat, tepat, dan juga mudah. Baik, sekian video kali ini. See you next time di video selanjutnya.